bagaimana seorang murid ataupun mahasiswa menceritakan tentang sesuatu yang tidak benar ataupun hoax kepada orang-orang. Kemanapun dia pergi, dia menceritakan sebuah hoax yang berisi tentang keburukan dari seorang dosennya. Lama-kelamaan dosennya mendengar kabar itu. Lalu dipanggillah sang murid dan dia tidak memberikan apa-apa berupa teguran, tapi dia justru memberikan sebuah tugas kepadanya. Dia berkata, ini adalah sebuah bantal yang terbuat dari bulu angsa. Saya mau engkau berjalan di sepanjang kota dan sebarkanlah bulu-bulu ini semuanya. Koyakkan bantalnya, maka bulunya akan keluar, lalu sebarkan di dalam kota. Dia sudah mengerti akan hal itu, bahwa itu pasti karena konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Tetapi dia berpikir hukuman itu mudah sekali, sehingga begitu dia melakukannya dan pulang, dia menghadap kepada dosen ataupun gurunya kembali dan dia berkata, "Guru, sudah kulakukan. Aku tahu itu adalah hukuman untukku." "Oh ya, kalau begitu syukurlah kalau kau mengetahuinya." Lalu guru, masihkah ada yang perlu aku lakukan? Lalu gurunya menjawab, "Ya, sebab sekarang aku meminta engkau untuk mengumpulkan kembali bulu angsa yang sudah bertebaran itu." Seketika itu juga murid berkata, "Itu tidak mungkin, guru. Semuanya sudah tersebar di seantero kota ini." Lalu demikian gurunya menjawab dia, "Begitulah perkataanmu yang tidak benar itu sudah menyebar ke seantero kota ini dan engkau tidak bisa lagi menariknya, mengumpulkannya kembali. Sedemikian besar kerusakan yang sudah engkau lakukan." Maka sang murid pun tinggal tertunduk malu dalam rasa bersalah yang mendalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi ketika kita tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosipkan orang lain, untuk tidak mencemooh orang lain, untuk tidak memburuk-burukkan orang lain kepada orang-orang yang lebih luas lagi. Karena sekali perkataan-perkataan yang tidak penting itu keluar dari mulut kita, maka sesungguhnya dia tidak bisa lagi kita tarik. Memang saudaraku, ada orang-orang yang begitu mudah dia untuk mengeluarkan gosip ataupun sesuatu yang memang benar merupakan kenyataan, tetapi itu berupa keburukan orang yang tidak sepantasnya untuk disebarluaskan. Seorang yang bernama Joseph Teluskin dalam sebuah ceramahnya berkata begini, "Kalau saya minta Anda untuk tidak minum alkohol dalam waktu 24 jam dan Anda menjawab tidak bisa, itu tandanya Anda sudah kecanduan alkohol. Kalau saya minta Anda untuk tidak merokok dalam 24 jam, itu tandanya Anda sudah kecanduan nikotin. Dan kalau saya minta Anda untuk menahan diri untuk tidak berbicara jelek tentang orang lain, saudara tidak bisa melakukannya, maka itu tandanya saudara kehilangan kontrol, kendali atas lidah saudara." Demikian Joseph Teluskin mengatakan dalam sebuah ceramahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dan dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kitab Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku, adakah saudara punya masalah dalam mengekang lidah saudara, dalam mengendalikan perkataan-perkataan saudara? Atau sedemikian mudah perkataan-perkataan itu meluncur dari mulut kita, lalu kita menggosipkan orang lain, memfitnah orang lain, memburuk-burukkan orang lain, menyebarkan keburukan orang lain,
Padahal itu semuanya sangat-sangat tidak berkenan bagi Tuhan, dan juga sama sekali tidak berkenan bagi orang yang kita buruk-burukkan atau kita gosipkan. Nah, bukan cuma orang itu saja yang rugi, saudaraku. Kita pun akan rugi. Mengapa? Tentu saja kita berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kehilangan sahabat, kehilangan teman yang mungkin menjadi tadinya salah seorang yang sangat menolong kita, yang banyak membantu kita. Tiga, kita bisa kehilangan damai sejahtera, sebab itu bisa menimbulkan masalah-masalah. Ketika orang lain mendengar saudara menggosipkannya, tentu saja mereka pun tidak senang. Lalu mulai terjadi di sana konfirmasi demi konfirmasi. Dan itu hanya menghabiskan waktu dan saudara tidak akan mengalami damai sejahtera. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara bisa masuk ke dalam sebuah persoalan yang sangat serius. Bahkan bisa sampai kepada berakhir di pengadilan. Hati-hati saudaraku. Karena itu masuk di dalam delik memfitnah orang lain. Harus sebagaimana Alkitab berkata, kita harus mengekang lidah kita. Ya. Nah, Petrus memberitahu kepada kita paling tidak dua hal yang penting yang kita peroleh kalau kita menjaga perkataan kita. 1 Petrus 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Petrus berkata, kalau engkau bisa mengekang lidahmu, menahan dirimu untuk tidak berlaku tidak baik dengan orang lain melalui perkataanmu, maka satu, engkau akan mendapatkan kehidupan. Tuhan berikan kepadamu kehidupan. Tentu bukan cuma sekedar kehidupan yang biasa-biasa. Yang kedua, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Tentu saja, karena engkau memiliki banyak sahabat, semua orang suka denganmu, dan Tuhan juga senang kepadamu, karena engkau mengendalikan lidahmu. Bukankah kasih menutupi banyak pelanggaran, dan Allah sangat suka dengan orang yang suka mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau mau mendapatkan kehidupan, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Engkau mau mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mari, miliki penguasaan diri untuk mengendalikan, supaya kita tidak menjadi sumber gosip bagi orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak menyebarkan kejelekan orang lain. Tuhan Yesus menolong kita.